Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dayanti S dengan NPM 073822111103 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hairun. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Investasi Penebangan Batubara dengan metode Discounted Cash Flow di PTX. Saya melakukan video ini untuk memenuhi salah satu tugas atau pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Investasi Tambang yang diampuh oleh Ibu Nurani STMT. Baik, langsung saja kembali pada judul tersebut yang tadi, yaitu Analisis Investasi Penebangan Batubara dengan metode Discounted Cash Flow di PTX. Langsung saja di sini kita masuk pada pendahuluan dan tinjauan pustakanya. Jadi, PTX bergerak di industri tambang batubara terbuka dengan cadangan melimpah dan umur tambang panjang. Perusahaan mempertimbangkan pengadaan alat berat untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Target produksi dan pemilihan alat berat. Target produksi menentukan kebutuhan alat berat yang sesuai kondisi material, medan, dan kapasitas alat. Alat utama seperti bulldozer, eksavator, dan dump truck dipilih untuk memenuhi target produksi tersebut. Kemudian di sini ada cash flow atau aliran kas yang terdiri dari kas masuk dari penjualan batu bara dan kas keluar berupa biaya kapital, kepemilikan alat, operasional, overhead, royalti, dan pajak. Kemudian selanjutnya di sini dalam pemilihan alat berat perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti kondisi material di lapangan yang sangat beragam jenis, bentuk, dan karakternya, daya dukung badan kerja atau kemampuan material untuk mendukung alat yang berada di atasnya, jarak angkut material dan kondisi jalan yang akan dilalui alat, kapasitas alat guna menyesuaikan dengan target produksi, jadwal kerja alat untuk mengerjakan proyek, volume pekerjaan atau material yang harus dipindahkan, perawatan alat dan produktivitas alat. Itu merupakan beberapa pilihan alat yang ada pada jurnal tersebut. Peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan diantaranya bulldozer. Jadi bulldozer ini merupakan traktor beroda rantai yang berfungsi untuk menggusur dan menggaruk jika ditambahkan dengan riper dan dapat digunakan pada kegiatan membersihkan lahan dan penggaruan overburden serta penggaruan batu bara. Kemudian yang kedua, alat dump truck. Dump truck ini merupakan alat dengan pekerjaan untuk memindahkan material dari jarak menengah ataupun jarak jauh. Pengisian dump truck dilakukan dengan alat muat dan pembongkaran muatan dapat dilakukan dengan sendiri. Kemudian yang ketiga ada eksavator. Eksavator di sini merupakan alat gali muat yang berfungsi untuk membuat material dari front penambangan ke bucket alat angkut. Selanjutnya kita masuk pada analisis investasi tambang. Dalam menganalisis keuangan digunakan kriteria investasi seperti yang pertama net present value. Net present value ini merupakan metode yang menghitung nilai bersih pada waktu sekarang atau selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan kas keluar selama periode waktu tertentu. Adapun arti dari perhitungan NPV ini yaitu sebagai berikut, yang mana jika NPV lebih dari 0 maka proyek layak dijalankan atau akan menguntungkan, dan NPV kurang dari 0 maka proyek tidak layak dijalankan atau akan merugikan. Sedangkan NPV sama dengan 0 di sini berarti proyek tidak layak atau tidak memberikan keuntungan. Selanjutnya yang kedua di sini ada internal rate of return atau IRR. Internal rate of return ini adalah mencari nilai equivalent cash flow dengan menggunakan suku bunga sebagai faktor penentu utamanya atau suku bunga yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Hasil dari hitungan IRR memberikan gambaran bahwa apabila IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang diharapkan, maka investasi proyek tersebut dikatakan menguntungkan dan sebaliknya. Yang ketiga, payback period. Payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui berapa lama investasi yang akan didapat dikembalikan saat terjadi kondisi break-even point. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Jadi metode penelitian pada jurnal ini terdiri dari 3 tahap, yang mana yang pertama di sini ada tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap pengumpulan data, dan yang ketiga ada tahap pengolahan. Yang pertama di sini tahap persiapan. Tahap persiapan ini dimulai dengan beberapa referensi dari jurnal, website, maupun skripsi dan penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, tahap pengumpulan data. Jadi di sini tahap pengumpulan data bersumber dari perusahaan serta penelitian yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan.
Kemudian data sekunder yang didapat seperti target produksi, seperti jalan angkut, data kualitas batu bara, jadwal kerja, harga pengadaan alat penambangan serta bahan bakar, daya overhead, biaya reklamasi, royalti, dan pajak. Lalu yang ketiga di sini ada tahap pengolahan data, yang mana tahap pengolahan data ini diawali dengan perhitungan produktivitas alat setiap jam dan pembuatan simulasi kebutuhan alat yang digunakan, perhitungan owning operation cost, dan pembuatan aliran kas, serta analisis berdasarkan kriteria keekonomian dan sensitivitas usaha. Selanjutnya di sini ada pengolahan data, di mana di sini ada diagram pengolahan data yang terdiri dari produktivitas dan kebutuhan alat, kemudian ada opening operation cost, kemudian ada biaya operasional, cash flow, dan kelayakan ekonomi dan sensitivitas. Jadi untuk bagian pertama ini, produktivitas dan kebutuhan alat, pada bagian ini menghitung kebutuhan dan produktivitas alat utama dan penunjang berdasarkan volume kerja dan target produksi. Untuk alat utamanya di sini ada bulldozer, ekskavator, dan dump truck yang dihitung dengan rumus yang melibatkan kapasitas alat, efisiensi, dan jam kerja. Kemudian yang kedua di sini ada alat penunjang yang mana dihitung berdasarkan volume kerja tertentu dan efisiensi kerja. Dan yang ketiga di sini ada kebutuhan alat yang mana ditentukan dari total volume kerja dibagi produktivitas alat dan jam kerja tahunan. Dan yang kedua di sini ada opening operational cost yang mana untuk menghitung biaya kepemilikan atau owning dan biaya operasional alat atau operating cost. Owning cost ini meliputi depresiasi, pajak, bunga, dan asuransi yang dihitung dengan faktor tertentu. Kemudian ada operating cost yang meliputi konsumsi bahan bakar dan pelumas, kemudian perbaikan dan suku cadang, dan bahan dan upah operator. Kemudian biaya operasional di sini yaitu dia menggabungkan biaya kerja berdasarkan volume pekerjaan dan biaya satuan per alat. Biaya ini diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan biaya operasional per satuan volume. Kemudian yang keempat di sini ada cash flow. Cash flow ini dia membagi arus kas menjadi cash in dan cash out. Yang mana cash in ini adalah pendapatan dari penjualan batu bara per ton per tahun. Cash out ini adalah pengeluaran yang terdiri dari biaya operasional, owning cost, biaya overhead, reklamasi, investasi, bunga, dan cicilan kredit. Kemudian yang terakhir di sini ada kelayakan ekonomis dan sensitivitas. Jadi di sini dia menentukan apakah proyek layak dengan 3 parameter utama, yaitu yang pertama di sini ada NPV atau Net Present Value, yang mana ini adalah nilai sekarang dari keuntungan bersih. Kemudian yang kedua ada IRR atau Internal Rate of Return, yaitu tingkat pengembalian internal, dan yang ketiga di sini ada PBP atau Payback Period, yaitu waktu pengembalian modal. Jadi analisis sensitivitas juga dilakukan untuk menguji ketahanan proyek jika harga jual turun atau biaya operasionalnya naik. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Kegiatan penambangan batu bara terdiri dari beberapa tahapan utama sebelum produk akhir dipasarkan. Tahap pertama adalah pembersihan lahan atau land clearing seluas 250 hektar yang didominasi oleh semak-semak dan sebagian tanaman kelapa sawit. Setelah dilakukan pembersihan, dilakukan pemindahan lapisan tanah atau topsoil menuju lokasi penyimpanan atau stock soil sejauh 3,5 km dengan volume mencapai Rp1.251.560 BCM. Tahap berikutnya adalah pengupasan lapisan penutup atau overburden sebanyak 217.773.437 BCM dengan densitas 2,05 ton per BCM dan jarak angkut rata-rata ke disposal area sejauh 3,5 km. Proses pembongkaran overburden dilakukan dengan metode ripping sebesar 50% dan blasting sebesar 50%. Selanjutnya, dilakukan kegiatan pengambilan batu bara atau coal getting dengan total produksi 25.662.106 ton. Batu bara yang ditambang memiliki nilai kalori 6.546 kcal atau kilogram, kadar total moisture 11,02%, inherent moisture 3,99%, dan densitas 1,24 ton per BCM. Kemudian diangkut sejauh 4 km menuju stockpile. Setelah itu, batu bara dipasarkan dengan menggunakan transportasi kereta api ke dermaga dengan jarak angkut rata-rata sejauh 280 km.
Untuk mendukung pencapaian target produksi, disusunlah jadwal kerja tahunan yang mempertimbangkan berbagai hambatan operasional seperti kondisi cuaca, perawatan alat, dan gangguan lainnya. Setelah memperhitungkan kendala-kendala tersebut, diperoleh jumlah jam kerja efektif selama 1 tahun sebesar 5.182 jam. Jumlah ini menjadi acuan penting dalam perencanaan produksi dan operasional tambang. Nah, ini merupakan tabel dari target produksi tahunan. Jadi, perusahaan ini memiliki total cadangan yang melimpah dengan stripping rasionya 1:9 dan umur tambang 9 tahun, maka memiliki rencana produksi yang telah diterapkan sebagai pada tabel berikut ini. Berikutnya, produksi alat. Perhitungan produktivitas ditujukan untuk mengetahui jumlah alat untuk memenuhi target produksi yang telah direncanakan serta berapa dana investasi yang akan dikeluarkan. Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil produktivitas alat yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan. Nah, ini ada total produksi bulldozer Komatsu pada aktivitas stripping dan ada juga tabel produktivitas bulldozer Komatsu pada aktivitas collecting. Di sini juga ada tabel produksi ekskavator Komatsu, tabel produksi dump truck, dan tabel produksi alat penunjang. Selanjutnya, kebutuhan alat dan perencanaan aliran kas. Untuk menentukan jumlah alat yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan, perlu menghitung total jam kerja alat per tahun berdasarkan produktivitas alat dan target produksi tahunan yang telah diketahui. Kemudian, untuk menentukan jumlah alat yang dibutuhkan, didapat dari jumlah jam kerja per tahun dibagi dengan jadwal kerja alat, yaitu 5.182 jam per tahun. Perencanaan aliran kas terdiri atas kas masuk dan kas keluar. Kas masuk berasal dari pendapatan hasil penjualan, sedangkan kas keluar adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi batubara hingga dipasarkan. Kas masuk merupakan estimasi pendapatan atau revenue atau hasil penjualan batubara. Ini merupakan estimasi pendapatannya, tabel estimasi pendapatannya. Kemudian ada juga tabel biaya pembelian alat dan pembangunan fasilitas. Selanjutnya, model kerja. Penentuan biaya untuk model kerja diambil dari total biaya operasional pada tahun pertama proyek dengan asumsi 20% dari total biaya tersebut. Telah diketahui bahwa biaya operasional pada tahun pertama adalah 1.554.595.538.300 rupiah. Maka 20% dari total biaya operasional tersebut adalah 310.919. Yang kedua di sini ada nilai sisa, merupakan nilai dari aset setelah habis masa ekonomis dari aset tersebut, dan nilai sisa ini akan kembali pada masa akhir dari umur aset. Besar nilai sisa ini diasumsikan 10% dari investasi aset. Kemudian yang ketiga ada biaya kepemilikan, merupakan biaya wajib dikeluarkan untuk memiliki sebuah peralatan. Berikut ini adalah biaya kepemilikan pada investasi pertama dan investasi kedua. Berikut adalah tabel kepemilikan pada investasi pertama dan kepemilikan pada investasi kedua. Selanjutnya di sini ada sensitivitas skenario 70%, modal perusahaan 30% kredit. Jadi di sini merupakan diagramnya. Pada gambar ini atau pada grafik ini yaitu grafik analisis sensitivitas net present value atau NPV terhadap perubahan biaya operasional dan harga jual dalam suatu proyek pertambangan atau investasi. Pada sumber X ini atau horizontal, dia menunjukkan presentasi perubahan dari biaya operasional atau pada bagian garis orange ini, dan pada garis biru ini adalah harga jual, mulai dari minus 10% hingga plus 10%. Pada sumbu Y-nya di sini atau vertikal ini menunjukkan besarnya perubahan nilai NPV dalam rupiah. Semakin tinggi nilainya, maka semakin menguntungkan proyek tersebut.
Skenario ini tetap menguntungkan meskipun diuji sensitivitas terhadap penurunan harga jual 5% dan kenaikan biaya operasional 10%. Oleh karena itu, skenario kedua dipilih karena memberikan NPV sebesar 854,55 miliar atau positif, IRR 18,69% atau lebih besar dari tingkat diskonto, dan payback period 6,21 tahun. Meski demikian, perusahaan perlu berhati-hati dalam mengambil kredit agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan dan tetap terbuka terhadap alternatif biaya lain jika diperlukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dengan topik yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.